kita kan materi ini tentang hak anak. Nah, di sini saya punya permainan ya. Ini namanya permainan menggunakan kartu. Nah, di sini sudah ada kartu Bapak Ibu ya. Ini nanti fungsinya gimana Bu? Cara penggunaannya. Jadi nanti Bapak Ibu ini tak kasih kartu. Di sini ada hak memiliki nama. Terus anak diasuh oleh orang tua asuh. Nah, ini pokoknya kartunya ini acak. Nah, nanti saya kasihkan ke Bapak Ibu. Nah, di sini udah ada pembagiannya. Yang pertama untuk klaster 1 itu hak sipil dan kebebasan. Jadi nanti ini ditempel kira-kira ini masuk mana. Hak memiliki nama ini masuk ke klaster hak sipil dan kebebasan apa ke langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, ini silakan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk bisa dipikirkan masuk kemanakah, apakah hak sipil. Kemudian untuk yang kedua ini lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Terus yang ada yang ketiga itu kesehatan, kesejahteraan dasar, pokoknya berhubungan dengan kesehatan, kesehatan anak. Nah, terus ini yang biru ini yang 4 ini yaitu tentang pendidikan atau waktu luang. Terus yang sebelah sana itu untuk perlindungan khusus. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Oke, ini silakan untuk Pak Arif. Ini Pak, Ibu, silakan dilihat dulu Bu, dipahami kira-kira masuk mana. Udah bisa? Tempel ya Pak ya? Iya, ditempel. Ini nempelnya pakai ini Pak. Nah, ini silakan. Salah nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa ya, namanya kita sama-sama belajar. Ibu, udah bisa dimengerti Bu? Sudah dipahami itunya? Hak atas pendidikan. Ya. Nih Bu. Nah, silahkan Bu, ditempel, maju ke depan Bu sama Mas Arifnya. Dia namanya. Itu ditempel di sini aja Bu, dimasukin, dicoblos. Nah, Oh. silahkan. Tuh. Satu lagi. Satu lagi. Oke. Nih, Ibu. Ini. Anak. Nah, oke. Nah, ini untuk kelas hak anak Ibu. Ini bisa juga dibuka di buku pintar halaman 7 ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita udah sama-sama nempel ya. Apa namanya? Kartu anak hak anak tadi. Sekarang kita lihat ya, Bapak Ibu. Nah, ini di sini hak untuk memiliki nama masuk di hak sipil. Nah, benar. Terus kemudian hak untuk diasuh oleh orang tua asuh masuk ke lingkungan keluarga, benar. Nah, kesehatan juga untuk menikmati status kesehatan tertinggi, benar. Ini hak atas pendidikan, nah benar, masuk di klaster pendidikan. Anak korban kekerasan, nah masuk untuk perlindungan khusus. Oke, ini benar semua kartu hak anak yang Ibu dan Bapak tempel. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, ini Bu, dari sini tadi saya mau bertanya sama Pak Arif. Nah, cara sebagai orang tua ya Pak, untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anak itu gimana Pak caranya Pak? Ya, kalau kita sebagai orang tua minimal tidak mengekang si anak Pak. Jadi ada waktu untuk bermain dan juga belajar, itu juga Terus untuk kesehatan juga ya kalau bisa kita cukupi dengan fasilitas kayak misalnya di bidan atau di puskesmas atau mungkin di tingkat desa dan puskesdes. Untuk pendidikan juga semua harus juga difasilitasi dengan pendidikan. Seperti ya kalau bisa masuk negeri ya syukur alhamdulillah, kalau swasta. Jawabannya baik sekali dari Pak Arif ini. Jadi gini ya Bapak Ibu,
bahwasanya anak-anak kita ini bisa dilihat di gambar 3, gambar 4, atau bisa juga dibuka di buku pintarnya halaman 7 dan halaman 8. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini ada klaster hak tentang sipil dan kebebasan. Jadi anak-anak kita itu mempunyai hak sipil. Hak sipil itu apa Pak? Berhubungan dengan identitas. Seperti anak kita dibuatkan KTP KTP, terus kemudian dibuatkan akte kelahiran, dimasukkan dalam KK ya Bapak Ibu bisa dipahami. Nah, terus kemudian untuk lingkungan keluarga asuh. Jadi anak-anak kita itu memiliki yang namanya keluarga asuh. Jangan sampai menjadi anak terlantar, karena kalau anak kita terlantar kan itu kita menyalahi hak-hak anak. Nah, terus kesehatan. Nah, untuk kesehatan ketika anak kita sakit, nah segeralah bawa ke fasilitas kesehatan terdekat di bidan, bisa di puskesmas, dokter, rumah sakit. Nah, dan kesejahteraan. Jadi untuk pemenuhan gizi segala macam itu juga termasuk hak anak. Nah, terus yang ini yang keempat, ini tak ada tentang pendidikan, terus kemudian waktu luang dan kegiatan budaya. Jadi anak-anak kita ini dia ini punya hak untuk melanjutkan pendidikan baik dari tingkatan dasar maupun menengah dan lanjut, bahkan sampai kuliah, itu merupakan hak anak gitu loh. Ya. Karena apa? Di sini sudah jelas bahwasanya anak itu mempunyai hak yang namanya pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Jadi anak-anak itu yang memilih waktu luang bermain itu merupakan waktu luang, untuk istirahat itu juga waktu luang ya. Nah, terus untuk dari dari perlindungan khusus. Nah, perlindungan khusus ini apa? Jadi anak-anak itu kalau bisa jangan sampai menjadi korban eksploitasi. Eksploitasi itu apa? Contohnya ini Bu, yang anak-anak dijadiin media untuk mengemis. Nah, itu juga kita kalau melakukan hal itu kita menyalahi hak-hak anak. Nah, di sini ada 31 hak anak. Nah, yang pertama itu untuk bermain. Jadi anak-anak kita itu dunianya adalah dunia bermain. Jadi ketika anak itu bermain, kita jangan marah, karena di dalam dia bermain ini pasti dia akan belajar mengambil keputusan, terus kemudian belajar menghargai teman, ya kan Bapak Ibu? Ya. Nah, akan tetapi ketika bermain juga harus kita pantau. Kemudian berkreasi. Nah, ketika anak-anak bermain kayak yang di depan rumah itu pasaran, kayak anak kecil itu kan rumah-rumahan. Nah, ini hak anak itu untuk berkreasi. Silahkan untuk berkreasi apa. Kemudian ketika anak-anak kecil nih nggak sengaja gambar-gambar di tembok. Nah, itu kalau seandainya kita langsung memarahi, itu juga menyalahi hak anak, karena anak itu juga memiliki hak, yaitu yang namanya berkreasi. Kemudian berpartisipasi. Nah, berpartisipasi ini contohnya untuk ketika dia beli baju baru bisa milih, mengembangkan itu bagus. Nah, itu juga dia mempunyai hak berpartisipasi. Kemudian berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, bebas beribadah sesuai agama, berkumpul, berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Nah, ini nama, identitas. Nah, ini kan ibu-ibu juga ini harus memberikan nama kepada anak, karena merupakan hak anak. Identitasnya berupa akte, KK, ya kan, kewarganegaraan, ada pendidikan, informasi. Nah, ini juga masuk standar kesehatan paling tinggi. Nah, ketika sakit, kita bayi itu kan diimunisasi, itu hak anak, kita harus memenuhinya. Karena apa? Kalau hak anak ini tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Terus standar hidup yang layak. Nah, terus ini ada juga yang mengenai terkait dengan perlindungan. Nah, ini ada tindakan dari penangkapan sewenang-wenang, perampasan kebebasan, terus perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi. Nah, jadi kalau seandainya nih di sekolah dihukum berat sama guru yang kita anggap tidak manusiawi, nah ini juga kita sebagai orang tua juga bisa menuntut hak anak kita kepada guru tersebut. Karena apa? Hak anak itu tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi. Kemudian ada siksaan fisik dan non fisik. Nah, siksaan fisik ini apa? Yang jewer, nempeleng, yang kan nyubit, itu juga termasuk kita juga tidak boleh merampas hak
anak. Kemudian non fisik ini apa? Memarahi dengan nada kasar, mencela, mengata-ngatain. Nah itu nggak boleh dengan kata-kata binatang. Kemudian ada penculikan, menjual, perdagangan atau trafficking. Trafficking ini dijual ya Bu. Kemudian eksploitasi seksual atau kegunaan seksual. Nah ketika anak-anak masih remaja dijual belikan. Terus eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan kayak narkoba, segala macam, minuman keras, itu juga termasuk obat-obatan. Nah terus sebagai pekerja anak, nah ini tanpa kita sadari anak-anak kita ini kita pekerjakan. Contoh, oh itu ada, kalau dapat bekerja padahal anak itu masih belajar sekolah tapi kita pekerjakan, suruh nguli, suruhnya pekerjaan orang dewasa, ngemis. Nah itu sebenarnya ngamen, itu juga nggak boleh. Nah, terus kemudian dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas atau kelompok adat terpencil. Kemudian ada keadaan yang memenuhi sifat belum layak untuk dilihat anak. Jadi anak-anak juga itu ketika nonton TV, kemudian itu kan ada yang namanya remaja, bimbingan orang tua di pojok TV kan ada. Nah itulah fungsinya hak anak, dan kita juga harus memperhatikan. Jadi ketika tontonan yang belum sifatnya layak ditonton oleh anak, kita juga harus mencegah. Terus kemudian dari situasi genting dan darurat, kemudian sebagai pengungsi atau orang terusir atau tergusur. Kemudian ada lagi juga jika mengalami konflik hukum, terus kemudian konflik bersenjata dan konflik sosial. Nah selain itu kalau di buku pintar itu halaman 7 dan 8. Nah di sini kalau untuk pengelompokan hak anak itu ada 4. Yang pertama hak hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, dan hak untuk berpartisipasi. Nah ini sama aja, hampir sama. Ini penjelasannya, hak atas hidup yaitu kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak. Nah jadi hak hidup itu ini kebutuhan-kebutuhan yang mempengaruhi untuk kelangsungan hidup. Contohnya apa? Ketika bayi itu harus ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, kesehatan, tempat tinggal yang layak. Nah kalau contoh nih, kalau ASI tidak terpenuhi, imunisasi tidak dipenuhi, kan akan mempengaruhi tumbuh kembang. Bisa aja anak itu stunting itu kerdil ya Pak Bu. Nah terus kemudian hak untuk tumbuh kembang yaitu hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan, dan mengembangkan minat dan keterampilan. Nah jadi untuk tumbuh kembang itu kan berarti untuk mulai dari usia dini kan. Nah dia untuk mengembangkan imajinasinya apa? Seperti di sekolah kan di PAUD, mereka menggambar, mereka bernyanyi, ada kasih sayang. Ketika berekreasi dia berimajinasi. Nah itu juga kita harus memenuhi hak tersebut. Nah untuk perlindungan, nah yaitu kita perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, yaitu dengan tidak diperlakukan kasar, dihukum secara fisik dan verbal, digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi. Nah ini bisa tadi sudah saya jelaskan kan, ada kayak apa, diperlakukan kasar itu ya ditempeleng ya kan, terus kemudian dicubit. Nah itu juga tidak boleh. Dihukum secara fisik juga nggak boleh. Terus kemudian untuk mencari ekonomi apa, untuk ngamen, untuk apa ngemis, itu juga nggak boleh. Karena apa? Ada hak anak yang harus kita penuhi. Kemudian partisipasi tadi, memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Nah ketika contohnya minta disekolahkan di mana, ditanyain hobinya apa. Nah karena apa? Dengan hobi itu akan mempengaruhi ya kan. Kalau anak punya hobi bermain musik, ya kita sebisa mungkin arahkan ke musik. Karena apa? Itu akan menjadi poin plus bagi anak kita. Nah jadi Bapak Ibu, hak anak itu merupakan kebutuhan anak, baik fisik, psikis maupun sosial, yang wajib dipenuhi oleh setiap orang tua, orang yang atau orang yang diberi kekuasaan atau tanggung jawab. Jadi dalam hal ini yang memenuhi itu selain orang tua, bisa juga orang yang bertanggung jawab. Ketika orang tuanya pergi ataupun dia nggak dirawat oleh orang tua, bisa orang tua asuh. Ya kan ada anak yang diadopsi, berarti orang tua yang mengadopsi itu yang bertanggung jawab. Kadang dititipkan dengan
mbah ataupun saudara. Nah itulah orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Nah terus jika orang tua atau orang dewasa tidak melaksanakan kewajiban, berarti sama dengan melanggar undang-undang perlindungan anak. Nah ini kalau seandainya dari 31 ini Bapak Ibu, kalau tidak dipenuhi berarti kita ini sama aja dengan melanggar undang-undang, karena hak anak ini sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Namun jika orang tua tidak mampu memenuhi dan melindungi hak anak, ya Bapak Ibu, nah ini maka negara wajib mengambil alih tugas tersebut, misalnya ditempatkan di panti sosial. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu untuk memenuhi hak anak ini tidak bisa, contoh untuk memberikan kesehatan, hidup yang layak, pendidikan, itu tidak bisa, maka yang berkewajiban adalah negara. Dengan cara apa? Nah, dengan cara ditempatkan di tempat panti sosial. Karena di daerah kita juga udah ada loh panti-panti sosial. Nah fungsinya yaitu apa? Untuk memenuhi hak anak, karena orang tuanya tidak mampu. Nah demikian Bapak Ibu untuk materi yang tentang hak anak, akan dilanjutkan materi selanjutnya.